Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghadap-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat bangun dan mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu di sepanjang hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Ujilah dirimu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah saya dan saudara sekalian telah siap apabila Tuhan datang sekarang? Apakah kita akan menjadi orang yang diselamatkan atau justru kita akan dihukum? Saat ini kita kembali diingatkan untuk menguji diri sendiri. Gunanya adalah agar kita tidak lengah dan menjadi kendor iman pada hari Tuhan, sehingga Tuhan akan menemukan kita dalam keadaan siap sedia. Siap sedia yang dimaksud adalah hidup di dalam teladan yang dilakukan Kristus yang mengasihi tanpa batas dan tanpa memandang muka. Saudara-saudariku yang terkasih, orang percaya sama seperti prajurit yang setiap saat diberikan tugas untuk jaga malam. Kebanyakan orang akan berjaga dengan sepenuh hati saat pertama kali mendapatkan tugas, tapi kemudian berjaga dengan setengah hati karena telah biasa dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Banyak prajurit menjadi lengah hingga tiba-tiba pemimpin mereka datang untuk melihat mereka dalam keadaan lengah karena telah terlena pada kenyamanan dan situasi yang sama dalam waktu yang lama. Pemimpin mereka tentunya marah dan menghukum mereka tanpa memperhatikan apakah sebelumnya mereka tekun melaksanakan tugas atau tidak, karena yang terpenting adalah mereka kedapatan telah lengah. Demikian pula dengan kita. Kebanyakan orang percaya dan bahkan saya sendiri hanya akan bertekun dalam iman dan meneladani Kristus saat saya berada dalam keadaan yang mendesak dan saya dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Namun saya kemudian menjadi malas dan mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajiban saya untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, saya adalah orang yang akan dihukum oleh karena saya belum siap apabila Kristus datang saat ini. Saya pasti akan dihukum. Itulah sebabnya hari ini Tuhan hendak membangunkan kita dari keterlenaan kita, agar kita yang sudah nyaman dalam kehidupan kembali bangun dan melakukan kehendak-Nya. Kita yang sedang dalam keadaan berharap tidak henti-hentinya mempersiapkan diri, sedangkan untuk kita yang hampir putus asa dan memilih untuk tidak mempersiapkan diri, menjadi sadar dan mempersiapkan diri karena Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita harus mulai menguji diri kita dan iman kita. Jika kita mendapati ada yang tidak berkenan, maka sekarang kita harus meninggalkannya dan memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat setia hingga akhir. Sedangkan apabila kita mendapati ada hal baik yang sampai saat ini kita pertahankan, maka kita harus mengembangkannya dan juga menjadikannya sebagai berkat bagi orang percaya yang hampir lengah atau bagi orang percaya yang sedang bertekun. Kita semua adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan dalam Kristus. Maka kita harus setia sampai akhir agar kita memuliakan nama-Nya dan kita dapat bermegah karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, di hari terakhir tahun 2021 ini, marilah kita dengan segenap hati menutup tahun ini dengan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini. Ada banyak berkat dan sukacita yang telah kita terima di hari-hari kita di tahun 2021 ini. Namun juga ada banyak hal yang terjadi di luar kehendak kita yang telah menimbulkan kesedihan, kecemasan, dan ketakutan. Tetapi ingatlah
bahwa Tuhan telah berjalan bersama-sama kita di sepanjang tahun ini, sehingga kita telah melewati semuanya dengan selamat. Marilah kita tutup tahun ini dan marilah kita menyongsong tahun yang baru di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur telah mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, agar kami mampu untuk menguji diri kami sendiri. Dan saat kami menemukan kami telah jauh dari kehendak-Mu, ajarlah kami untuk mengakuinya dan tuntunlah kami agar dapat kembali kepada kehendak-Mu. Berkatilah kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas tahun ini, di mana kasih dan kemurahan-Mu telah menyertai kami di sepanjang suka dan duka kami. Terima kasih karena Engkau telah menyediakan makanan kami setiap hari dan mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyembuhkan penyakit kami. Dan terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami kasih-Mu. Kami mau menutup tahun ini dengan sukacita dalam nama-Mu, dan kami mau menyongsong tahun baru dengan pengharapan penuh di dalam-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dalam kasih Kristus dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu, dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.